Saat ini Tuhan, kami rindu, kami mau bersekutu dengan-Mu Tuhan. Kami mau menyembah Engkau, kami mau mengagungkan nama-Mu. Kami biar Engkau hadir, hadirlah Engkau di tempat ini Tuhan. Penuhi kami.
Tuhan, terima kasih ya Bapak. Biar Roh Kudus tercurah Tuhan di tempat ini. Penuhi kami saat ini Tuhan. Kami siap memuji Engkau. Kami dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Ada sukacita pagi hari ini. Amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan.
segala anugerah-Mu, segala berkat-Mu Tuhan, pertolongan-Mu yang membawa kami ada sampai pagi hari ini. Kami bersyukur kami telah memuji, menyembah Engkau, Allah yang layak ditinggikan, Allah yang layak disembah. Kami berterima kasih buat kehadiran-Mu Tuhan. Kami berterima kasih buat pengurapan Tuhan yang telah mengurapi kami, yang telah memberkati kami. Terpuji nama-Mu Bapa. Saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkati kami Tuhan. Kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biar kiranya firman menjadi berkat, menjadi kekuatan, dapat menuntun kehidupan kami. Makin hari makin benar, makin berlayak di hadapan Engkau Tuhan. Titipan setan kuasa gelap dalam nama Yesus, hancurkan, patahkan semuanya. Dalam nama Yesus kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Pada pagi hari ini saya masih melanjutkan tentang pengurapan Roh Kudus, berkaitan juga dengan kenaikan Tuhan Yesus. Kita buka dalam kitab Kisah Para Rasul, pasal yang pertama ayat yang ke-8. Kisah Rasul pasal yang pertama ayat 8. Demikian firman Tuhan, saya baca dalam nama Tuhan Yesus. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, ketika saya berbicara tentang pengurapan Roh Kudus, tentang kepenuhan Roh Kudus, saya telah berkata betapa pentingnya pengurapan atau kepenuhan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Lalu saya berbicara tentang bagaimana supaya kita dipenuhkan dengan Roh Kudus. Saya berkata bahwa Roh Kudus punya cara, dan kepada setiap pribadi dia bekerja menurut cara dia. Ada orang ditumpangkan tangan, dia penuh dengan Roh Kudus. Ada orang sambil memuji Tuhan, dia dipenuhkan dengan Roh Kudus. Ada orang sementara mendengarkan firman Tuhan, dia dipenuhkan dengan Roh Kudus. Maka saya kemarin ambil contoh dalam firman Tuhan tentang Cornelius. Nah, pagi hari ini saya akan berbicara kekuatan orang yang dipenuhkan dengan Roh Kudus. Ada banyak tentunya referensi dalam Alkitab yang saudara bisa baca, yang saudara bisa lihat bagaimana kalau orang dipenuhkan dengan Roh Kudus. Kalau orang telah diurapi oleh Roh Kudus, maka kekuatan di dalam pengurapan Tuhan itu terjadi. Jadi ada kekuatan di dalam kehidupan kita kalau kita dipenuhkan oleh Roh Kudus. Oleh sebab itu firman Allah berkata, Yesus berkata sebelum dia terangkat ke surga, maka dia berkata, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Saudara, orang yang punya kuasa tentunya berarti dia bisa memerintah. Orang yang punya kuasa dia bisa melakukan apa yang tentunya dia mampu lakukan sesuai dengan kuasa mandat yang dia miliki. Nah, saudara yang saya kasih Tuhan, sebagai orang percaya tentunya kita merindukan kuasa ini. Kita merindukan supaya kita dipenuhkan dengan Roh Kudus, supaya kita mempunyai kuasa. Secara iman kita berhadapan dengan kuasa kegelapan, kita berhadapan kuasa-kuasa yang bukan daripada Tuhan, yang berusaha untuk mencelakakan kita, berusaha untuk membuat kita gagal, berusaha untuk membawa kita kepada hal-hal yang tidak baik. Nah, kita punya kuasa supaya kuasa tersebut yang dapat menjerumuskan kita, kita bisa lawan, kita bisa kalahkan. Nah, dalam pemberitaan firman Tuhan pagi hari ini,
saya akan mengambil contoh yang lebih banyak kepada seorang pribadi yang betul-betul dia dipenuhkan oleh kuasa Tuhan, oleh roh Tuhan, sehingga dia mempunyai kekuatan yang luar biasa. Kita akan lihat bersama-sama di dalam kebenaran firman Tuhan tentang Simson. Saudara tahu bersama, Simson adalah seorang hamba Tuhan yang dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa. Kita buka dulu dalam Hakim-Hakim pasal 14 ayat yang ke-6. Hakim-Hakim pasal 14 ayat 6, firman Allah berkata seperti ini. Pada waktu itu berkuasalah roh Tuhan atas dia, sehingga singa itu dicabiknya seperti mencabik anak kambing, tanpa apa-apa di tangannya. Tetapi tidak diceritakannya kepada ayahnya atau ibunya apa yang dilakukannya itu. Saudara bisa baca tentang riwayat Simson, bagaimana dia dipilih oleh Tuhan menjadi nasil Allah atau menjadi hamba Tuhan. Lalu ada syarat-syarat yang Tuhan kasih kepada Simson untuk dia menjalankan sebagai nasil Allah atau hamba Tuhan. Jadi setiap kehidupan kita sebagai orang percaya, kita tidak diberikan kuasa, lalu kita tidak ada hal-hal yang syarat-syarat yang tentunya Tuhan taruh kepada kita untuk kita lakukan sebagai orang percaya. Tuhan tidak memberikan kuasa lalu dia memberikan kebebasan penuh kepada kita, ayo silakan saja kamu lakukan apa saja. Enggak. Ada batasan-batasan yang Tuhan taruh untuk kita, yang boleh kita lakukan dan yang tidak boleh kita lakukan. Nah, Simson adalah salah satu hamba Tuhan, salah satu orang yang dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa. Dia dikuasai oleh roh Tuhan. Dia dipimpin oleh Tuhan. Nah, saudara bisa melihat orang yang dikuasai, orang yang dipenuhkan dengan kuasa, dengan roh Tuhan, maka dia mempunyai kekuatan yang luar biasa. Firman Allah berkata, maka hanya dengan tangan kosong, ketika singa datang mendekati dia, mengaum untuk datang mungkin menerkam dia, maka firman Allah mencatat, maka Simson dengan tangan yang kosong dia mencabik-cabik itu singa. Itu kekuatan yang tidak main-main, kekuatan yang luar biasa. Kenapa dia punya kekuatan seperti itu? Karena roh Tuhan ada pada dia, karena kuasa Tuhan ada pada dia. Kalau kita buka dalam Petrus, singa gambaran dari kuasa kegelapan. Singa mengaum hendak mencari mangsa yang hendak ditelannya. Nah, saudara, bukankah kehidupan kita diperhadapkan dengan keadaan seperti itu setiap saat? Kita diperhadapkan dengan singa-singa yang dapat menerkam kita, yang dapat menjerumuskan kita, yang dapat membawa kita kepada kehancuran, kepada kebinasaan, yang dapat membunuh kita secara rohani. Dia dapat membunuh kita. Kekuatan yang Tuhan berikan lewat kita dipenuhkan oleh Roh Kudus, dipimpin oleh Roh Kudus. Dia tidak hanya di dalam roh kitanya saja, sehingga kita punya kekuatan secara roh, tetapi saudara melihat Tuhan bekerja secara fisik, secara tubuh kita pun akhirnya mendapat imbas dari kekuatan yang Tuhan berikan lewat kepenuhan Roh Kudus. Secara jiwa pun orang yang dipenuhkan oleh Roh Kudus, dia mendapatkan kekuatan, dia mendapatkan ketenangan. Saudara ingat, Daud berkata, hai jiwaku, mengapa engkau tertekan? Tapi Daud yang dipimpin oleh Roh Tuhan, dia bangkit kembali, dia mendapat kekuatan kembali. Secara tubuh, Stefanus, kata firman Tuhan, Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus, menatap ke langit. Orang-orang Yahudi, orang-orang yang para ahli Taurat,
Mereka merajam Stefanus dengan batu. Tapi Stefanus punya kekuatan secara tubuh. Dia bisa menahan segala sakit yang dia derita, yang dialami ketika dia sementara dirajam. Dia tidak mengeluh, dia tidak berteriak sakit. Dia hanya menatap ke langit, maka dia memuji Tuhan. Dia memuliakan Tuhan. Jadi seluruh aspek hidup kita terpengaruh ketika kita dipimpin oleh Roh Tuhan, ketika kita dipenuhkan dengan Roh Tuhan. Ketika berbicara tentang Roh, bagaimana Tuhan, para rasul-rasul mengerjakan hal-hal yang luar biasa, hal-hal yang ilahi dalam hidup mereka. Peristiwa-peristiwa yang tidak mungkin secara manusia. Bagaimana Filipus dari satu tempat Tuhan bawa ke tempat yang lain. Dalam sekejap dia menghilang, dia telah berada dan bisa bertemu dengan sida-sida. Nah saudara, ini yang saya katakan yang Simpson alami. Dia mendapat kekuatan yang luar biasa. Sehingga singa pun hanya dengan tangan kosong dia mencabik-cabik itu singa. Dan singa pun itu mati. Hakim-Hakim pasal yang kelima 15 ayat 14 dan 15 firman Allah berkata seperti ini. Setelah ia sampai ke Lehi dan orang-orang Filistin mendatangi dia dengan bersorak-sorak, maka berkuasalah Roh Tuhan atas dia, dan tali-tali pada tangannya menjadi seperti batang rami yang telah habis dimakan api, dan segala pengikatnya hancur tanggal dari tangannya. Kemudian ia menemui sebuah tulang rahang keledai yang masih baru. Diulurkannya tangannya, dipungutnya dan dipukulnya, mati 1.000 orang dengan tulang itu. Saudara lihat kekuatan lagi yang dimiliki oleh Simpson. Hanya dengan tulang rahang keledai 1.000 orang bisa mati. 1.000 musuh. Filistin gambar dari kedagingan, gambaran dari dunia. Secara manusia kita tidak mungkin mengalahkan dunia. Segala cara kekuatan yang kita miliki, kita sulit mengalahkan dunia. Kita sulit mengalahkan daging. Tetapi kalau Roh Tuhan berkuasa atas kita, segala nafsu kedagingan, segala kekuatan dunia yang coba mau membawa kita pada kehancuran, kita bisa kalahkan. Musuh-musuh kedagingan dapat dihancurkan kalau Roh Tuhan berkuasa atas kita. Saudara, berapa banyak orang yang tidak dapat menahan nafsu kedagingan? Berapa banyak orang yang tidak dapat menahan pengaruh-pengaruh dunia yang disodorkan kepada dia? Kenapa hal itu terjadi? Karena kita membiarkan hidup kita tidak dipimpin oleh Roh. Karena kita membiarkan hidup kita tidak dikuasai, tidak dipenuhkan oleh Roh Kudus. Sedangkan firman Allah berkata, hanya orang yang dipenuhkan dengan Roh Kudus, mereka akan mempunyai kuasa. Kalau dia mempunyai kuasa, kita seperti Simpson, segala musuh-musuh kita yang mungkin secara daging kita tidak mampu kalahkan. Tetapi kalau kita dipimpin oleh Roh Kudus, kalau kita dipenuhkan oleh Roh Kudus, berarti dia memberikan kuasa kepada kita sehingga kita mampu mengalahkan musuh-musuh tersebut. 1.000 orang. Saya suka nonton silat, saudara. Kemarin di Trans TV sore ada silat. Saya dari dulu senang kalau film-film yang begitu, yang nggak masuk akal sebenarnya. Bisa terbang, berkelahi di awan-awan. Itu yang begitu-begitu aja, saudara. Satu orang bisa mengalahkan puluhan orang. Itu puluhan bawa pedang. Dia cuma bawa tongkat satu, bisa kalah itu yang puluhan orang. Itu cuma di film. Di dunia nyata itu tidak mungkin. Sulit sekali. Sama-sama pesilat, sama-sama pakai alat, lalu 1 lawan 30 orang, lalu mati semua itu 30. Memang sulit sekali. Hanya orang punya kekuatan ekstra yang bisa mengalahkan itu 30 orang yang sama-sama pesilat. Tapi
dalam Alkitab ada fakta yang menyatakan seorang Simson hanya dengan tulang rahang keledai dia mampu mengalahkan orang-orang Filistin. 1.000 orang Filistin mati di tangan Simson. Kenapa itu terjadi? Karena dia dipenuhkan, karena roh Tuhan berkuasa atas kehidupan dia. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, mari hari-hari terakhir ini, biar kiranya kuasa Tuhan, roh Tuhan berkuasa atas kehidupan kita. Sehingga apapun yang sementara terjadi, karena roh Tuhan dapat mempengaruhi tubuh, jiwa, dan roh. Dia mampu memberikan kekuatan, dia mampu memberikan kemampuan dan kuasa di dalamnya. Sehingga apapun yang sementara terjadi, yang dapat mempengaruhi tubuh kita, yang dapat mempengaruhi jiwa kita, yang dapat mempengaruhi roh kita, kita tetap akan keluar sebagai pemenang di dalam Tuhan. Sekarang kan tubuh kita mulai terganggu dengan keadaan situasi yang sementara terjadi, berlangsung. Kata WHO, kematian dari virus dan bahayanya virus corona yang kedua ini dia jauh lebih berbahaya dan jauh lebih banyak korban dari corona yang pertama itu, sudah. Cara penularannya itu cepat sekali. Ini tubuh kita mulai terganggu. Karena tubuh kita mulai terintimidasi, jiwa kita juga mulai terpengaruh. Mulai timbul rasa takut yang luar biasa. Apalagi orang yang senang membaca. Saya membaca ini virus, dia tidak mampir di hidung. Sehingga kalau mau tes rapid antigen sekalipun itu negatif. Padahal sebenarnya orangnya sudah tertular. Dia langsung ke paru-paru. Pas langsung ke paru nanti sudah parah, baru sadar karena tidak ada penyertaan lain yang di dalam tubuh yang dirasakan. Dengan itu sudah makin takut. Yang dulu saja itu penularan yang agak lambat, jiwa kita mulai terpengaruh. Ketika jiwa kita mulai terpengaruh, kita tidak kena virus, kita sakit, bahkan bisa mati. Orang tidak kena virus bisa mati karena itu. Tetapi kalau kita roh Tuhan berkuasa atas kita, maka firman Allah berkata, ketika Daud merasa tertekan, dia berkata, hai jiwaku, mengapa engkau tertekan? Bukankah Tuhan itu penolong? Bukankah Tuhan itu berkuasa? Bukankah Tuhan itu pembela? Maka kita kuat, kita tidak tertekan. Hal yang besar yang datang kepada kita, maka kita seperti Simson, yang secara manusia tidak mungkin dia mengalahkan ini orang-orang Filistin yang 1.000 orang tersebut. Tetapi kenyataannya 1.000 orang takluk di tangan Simson. Ada apa? Karena kuasa Tuhan, roh Tuhan berkuasa atas kehidupannya. Sudah lihat bahayanya kalau roh Tuhan telah meninggalkan kita. Hakim-Hakim pasal yang ke-16 ayat 20. Hakim-Hakim pasal 16 ayat 20. Firman Allah berkata, lalu berserulah perempuan itu, orang Filistin menyergap engkau Simson. Maka terjagalah ia dari tidurnya, serta katanya, seperti yang sudah-sudah, aku akan bebas dan meronta lepas. Segaris bawahi, tetapi tidaklah diketahuinya bahwa Tuhan telah meninggalkan dia. Saudara bisa baca selanjutnya. Saudara, saya katakan syarat, aturan yang Tuhan sampaikan kepada Simson untuk dia lakukan supaya roh Tuhan tetap bekerja dalam kehidupannya, dia abaikan, dia tinggalkan. Simson itu orang yang tidak boleh dicukur rambutnya. Kalau dicukur rambutnya, dia akan kehilangan kekuatan. Dan itu dirahasiakan, tidak boleh diketahui oleh orang, apalagi diketahui oleh musuh. Jadi kebenaran Allah yang ditaruh kepada Simson, dia abaikan. Dia sampaikan kepada dunia. Daging tak mampu menggoda dia. Dan pada akhirnya istrinya terus membujuk.
dan dia menyampaikan rahasia kekuatan di dalam tubuh. Dan istrinya membelai dia, mungkin nyanyi Nina Bobo. Kalau tidak bobo digigit nyamuk, kalau kamu sudah bobo rambutmu saya cukur. Dia tertidur di pangkuan Delila, dan Delila memanggil orang untuk mencukur rambutnya. Ketika rambutnya sudah dicukur, istrinya membangunkan dia. Simson, orang Filistin menyergap engkau. Simson berpikir kekuatannya masih ada. Dia tidak tahu bahwa kekuatan yang dia miliki kalau roh Tuhan ada pada dia. Kekuatan kita akan miliki kalau kita hidup benar, kalau kita hidup berjalan menurut kehendak Tuhan. Kekuatan pasti kita miliki. Tapi ketika kita tidak berjalan menurut kehendak Tuhan, kita keluar dari rel-rel firman Tuhan, saya katakan kekuatan yang Tuhan taruh dalam hidup kita akan hilang. Ketika kita abai akan firman Tuhan, maka kekuatan kita akan hilang. Kita akan kehilangan kemampuan untuk melawan dan untuk mengalahkan musuh. Firman Allah berkata, ketika Simson terjaga, lalu dia berpikir bahwa dia mampu untuk mengalahkan, mampu lagi keluar dari kesulitan yang ada. Maka firman Allah berkata, tetapi tidaklah diketahuinya bahwa Tuhan telah meninggalkan dia. Jangan biarkan roh Tuhan meninggalkan kita, saudara. Kalau roh Tuhan meninggalkan kita, kita dalam bahaya yang besar. Kalau roh Tuhan meninggalkan kita, kita akan dijajah, kita akan diikat oleh musuh, kita akan dipermainkan oleh musuh. Jangan heran banyak anak Tuhan tadinya setia kepada Tuhan, tadinya setia melayani Tuhan, tetapi ketika dia abaikan firman Tuhan, kuasa Tuhan tidak bekerja lagi dalam dirinya. Dan mulai saat itu, dia mulai dikuasai oleh kedagingan, dia mulai dikuasai oleh roh setan, maka dia mulai dipermainkan oleh roh setan. Ada orang yang sudah melayani Tuhan, terlibat narkoba. Ada orang yang sudah melayani Tuhan, menceraikan istrinya. Ada orang yang sudah melayani Tuhan, hidup dalam korupsi. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kenapa? Karena roh Tuhan telah meninggalkannya. Jika ketika dia melakukan itu, dia tidak sadar bahwa itu dosa. Bahkan menjadi kesenangannya. Kenapa? Dia sudah tidak lagi diterangi oleh firman Tuhan. Sehingga dosa yang dia lakukan, dia merasa itu kebenaran. Padahal itu bukan kebenaran. Kalau kita mau kuat hidup di akhir zaman, maka kita harus dipimpin oleh roh Tuhan. Kalau kita mau kuat hidup di akhir zaman, maka saya katakan, jangan cemari kehidupan kita dengan dosa. Ada kekudusan yang Tuhan taruh, simbol dari rambut dari Simson. Jangan cemari, jangan dibiarkan oleh dunia, oleh kedagingan merampasnya, supaya kita tidak dikuasai oleh setan, supaya kita tidak dipermainkan oleh setan. Baca selanjutnya dalam cerita Simson. Mereka mengikat Simson. Simson tidak berdaya. Lalu mereka pertontonkan dia. Mereka jadikan dia seperti pelawak. Mereka tertawa-tertawa oleh karena Simson yang buta. Karena si Simson yang kuat, yang mengalahkan ribuan orang, sekarang dia tidak berdaya. Kalau saudara ingin seperti itu, saya katakan risikonya sangat besar. Oleh sebab itu saudara, di dalam kitab Mazmur pasal 51, firman Allah berkata, Mazmur 51 ayat 11, ketika Daud melakukan dosa, maka Daud sangat ketakutan luar biasa ketika Nabi datang menegur dia, karena dia mengambil Batseba yang bukan istrinya. Dia hidup, dia bersekutu, dia melakukan perzinahan. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, maka Daud menyadari betul bahwa saya sudah melakukan dosa. Pastinya roh Allah akan tinggalkan saya. Kalau roh Allah tinggalkan saya,
maka saya akan hancur. Kalau roh Allah tinggalkan saya, maka kerajaan yang saya pimpin akan hancur. Kalau roh Tuhan meninggalkan saya, maka saya akan binasa. Sehingga dia berdoa, saudara, seperti ini. Janganlah membuang aku dari hadapanmu, dan janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Daud tahu betul, saya akan binasa, saya akan hancur kalau roh Tuhan meninggalkan dia. Sehingga dia minta kepada Tuhan, Tuhan, saya berdosa, saya sudah melakukan kesalahan, saya sudah melakukan tindakan perbuatan yang tidak terpuji, saya sudah melakukan sesuatu yang menjadi kekejian bagi bangsa, bagi umatmu Tuhan. Silakan engkau menghukum aku Tuhan. Tapi satu hal aku minta, jangan ambil rohmu yang kudus daripadaku. Jangan engkau ambil rohmu, karena ini kekuatanku. Kalau engkau mengambil rohmu dariku, engkau tidak menghukum aku, tapi aku akan binasa, aku akan hancur, aku akan dikalahkan oleh musuh-musuh yang ada. Saya mengajak saudara lewat peristiwa dari Simpson, lewat ucapan Yesus bahwa gereja Tuhan harus memiliki kuasa, maka kita harus memiliki kuasa itu. Saudara, saya mengatakan kita tidak harus jungkir balik supaya kita dipenuhkan dengan Roh Kudus. Kita tidak harus puasa 40 malam untuk kita dipenuhkan dengan Roh Kudus, tetapi hiduplah menurut firman Tuhan, seperti Kornelius. Dengan mendengarkan firman Tuhan, dia hidup tulus dan takut akan Tuhan, maka Roh Kudus saat dia sementara mendengarkan firman Tuhan, Roh Kudus turun memenuhi Kornelius dan keluarganya dan orang-orang yang mendengarkan firman Tuhan. Allah tidak buat syarat yang macam-macam. Kamu harus bertapa di gua ini, kamu harus naik gunung ini, kamu harus pergi kepada pendeta ini. Saya mau katakan, Tuhan ada dimanapun engkau berada, asal engkau hidup tulus, takut akan Tuhan, hidup menurut firman Tuhan. Kepenuhan Roh Kudus bukan diajar-ajarkan. Tidak, saudara. Ada kelompok-kelompok tertentu mengajarkan bagaimana cara berbahasa roh. Tetapi namanya roh, kita tidak bisa melihat, tapi kita dapat merasakan kehadirannya. Kehadirannya kita akan rasakan selagi kita hidup benar di hadapan Tuhan. Saudara, tundukkan kepala saudara. Saya tidak tahu keberadaan saudara. Haleluya Yesus. Saya berdoa supaya kekuatan yang sama yang pernah saudara alami rasakan akan terus saudara alami, akan terus saudara rasakan dalam hidup saudara, dalam pengiringan saudara kepada Tuhan. Karena tampak kuasa Tuhan, tampak kuasa daripada Allah, saudara tidak akan kuat menghadapi segala keadaan yang ada. Haleluya Yesus. Peganglah tangan Roh Kudus setiap saat kita nyanyikan pujian ini, sambil betul-betul kita mengharapkan tangan Tuhan. Roh Kudus memegang tanganmu, menuntunmu, membawamu pada kemenangan, datang pada kemenangan. Secara tubuh, saudara akan ditolong, dijaga, dilindungi. Secara jiwa pun, saudara akan terjaga, ditolong, dilindungi. Demikian secara rohani, saudara teristimewa. Haleluya Yesus.